Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farania Dwita Sari dengan NIM 1238200819 dari PGMI C20 akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang berjudul Metode Halaqah di dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran. Pengertian metode halaqah di dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran. Metode halaqah terdiri dari dua kata, yaitu metode dan juga halaqah. Metode sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Metodos terdiri dari dua kata, yaitu meta dan juga hodos. Meta memiliki arti yaitu melewati atau melalui, sedangkan hodos memiliki arti yaitu cara atau jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilewati atau dilalui seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, halaqah. Halaqah sendiri erat kaitannya dengan pendidikan atau pengajaran, terutama pendidikan di dunia Islam atau tarbiyah Islamiyah. Halaqah atau lingkaran merupakan gambaran dari sekelompok kecil muslim yang belajar Islam atau mengkaji Islam secara rutin. Nah, biasanya di dalam halaqah ini terdiri dari 3-12 orang. Nah, halaqah sendiri memiliki kurikulum atau manhaj yang telah ditentukan, dan biasanya orang yang menentukan kurikulum ini adalah organisasi dari yang membentuk halaqah tersebut. Tidak berbeda dari proses pembelajaran yang lainnya, dalam proses pembelajaran dengan metode halaqah ini, guru tentunya memiliki peran yang sangat penting, di mana sukses atau tidaknya metode pembelajaran atau tercapai tujuan dari pembelajaran sangat ditentukan oleh guru tersebut. Nah, di dalam metode halaqah terdapat 4 peran penting guru. Yang pertama adalah guru berperan sebagai pentransfer ilmu, nah atau disebut dengan musaqaf. Yang kedua, guru berperan sebagai teladan atau yang disebut dengan qudwah, dan yang ketiga, guru berperan sebagai pembimbing atau yang disebut dengan murabbi, dan yang keempat, guru harus selalu memperbaharui ilmu pengetahuan atau selalu update dengan ilmu pengetahuan yang baru atau disebut dengan mujadid al-ma'rifah. Sistem di dalam metode halaqah. Di dalam metode halaqah terdapat 2 buah sistem. Yang pertama itu sistem jama'i. Sistem jama'i adalah guru menentukan jumlah ayat yang akan dihafal oleh para santri halaqah. Nah, biasanya caranya adalah dimulai dari guru tersebut membacakan ayat-ayat yang akan dihafal. Lalu yang kedua, murid-muridnya atau santri halaqah akan membacakan ayat tersebut di depan gurunya. Lalu yang ketiga, murid menghafal sendiri ayat-ayat tersebut yang telah ditentukan. Nah, lalu yang kedua adalah sistem fardhi. Sistem fardhi adalah di sini guru memberikan kesempatan atau membebaskan kepada murid secara terbuka untuk menghafal ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, biasanya pada proses dan evaluasi di dalam metode halaqah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada pagi hari biasanya siswa melakukan setoran hafalan baru kepada gurunya. Pada sore hari biasanya siswa melakukan murojaah, dan pada malam hari biasanya santri itu atau siswa melakukan ujian. Selanjutnya adalah faktor pendukung di dalam metode pembelajaran tahfiz Al-Quran. Faktor pendukung yang pertama adalah adanya kesadaran dan motivasi dari santri itu sendiri. Yang kedua, adanya dukungan yang penuh dari orang tua atau wali murid. Yang ketiga, adanya dukungan dan bimbingan yang maksimal dari guru. Yang keempat, adanya faktor lingkungan, terutama lingkungan pertemanan. Yang kelima, adanya fasilitas dan sarana yang memadai. Yang keenam, adanya manajemen yang baik. Dan yang ketujuh, adanya kemampuan dasar sang santri di dalam membaca Al-Quran sehingga dia memiliki motivasi untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Selanjutnya adalah faktor penghambat di dalam metode pembelajaran tahfiz Al-Quran. Faktor penghambat yang pertama adalah adanya karakter santri yang beragam sehingga membutuhkan penyesuaian di dalam materi pembelajaran. Yang kedua adalah adanya motivasi yang menurun atau minat santri yang menurun di dalam menghafal Al-Quran karena kantuk dan juga bosan. Yang ketiga adalah kekurangan sumber daya manusia, yaitu guru dan juga pendidik. Dan yang keempat adalah dibutuhkannya banyak tempat atau tempat yang luas di dalam metode pembelajaran halaqah. Baiklah, kesimpulan yang terakhir adalah mengenai upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi faktor penghambat di dalam metode pembelajaran tahfiz Al-Quran. Upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, sebagai guru, kita harus selalu memotivasi para santri di dalam menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah agar santri tetap termotivasi dan semangatnya dalam menghafal Al-Quran tidak menurun. Adapun hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menceritakan kepada mereka mengenai kisah-kisah yang berhubungan dengan Al-Quran atau mengenai keutamaan dari Al-Quran tersebut. Lalu yang kedua adalah adanya kedisiplinan atau aturan yang disiplin dari para guru. Lalu yang ketiga, adanya pengawasan yang tegas atau prima. Lalu yang keempat, adanya inovasi di dalam pembelajaran.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya, sesungguhnya seseorang yang dalam hatinya tidak ada sama sekali Al-Quran ibarat rumah yang rusak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, kita, terutama sebagai seorang guru, sudah seharusnya menanamkan Al-Quran di dalam hati para generasi muda penerus bangsa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.